Shalom, selamat malam. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar ilmu politik, review teori pedagogi politik sebagai praktik radikal. Saya atas nama Fetrik Lopo dengan NIM 2 003 030083, kelas C semester ganjil, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Sosiologi, Universitas Indonesia Cendana Kupang. Kita masuk pada bab yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Dalam memahami ilmu politik tentu tidak terlepas dari mengkaji konsep-konsep ilmu politik, karena dengan memahami konsepnya dapat mengetahui berbagai konsep-konsep dasar dalam politik seperti masyarakat, kekuasaan, dan negara. Dengan memperhatikan konsep tersebut, maka akan tergambarlah sebuah ilmu politik yang sesungguhnya. Konsep-konsep ilmu seperti ini, misalnya masyarakat, akan menggambarkan bagaimana suatu individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk membentuk suatu sistem dalam membangun interaksi dalam masyarakat yang dapat dicirikan dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat sosial. Sedangkan dalam konsep negara akan dijelaskan unsur-unsur yang membentuk suatu negara dan bagaimana terjadinya suatu negara. Begitu juga dengan tujuan dan fungsi suatu negara. Secara umum, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok orang dengan mengubahkan sumber-sumber daya kekuasaan tertentu untuk membangun tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga orang atau kelompok itu bertingkah laku sesuai dengan keinginan atau tujuan pihak memiliki kemampuan. Kita masuk pada bab yang kedua, konsep politik, teori politik. Konsep politik dalam pikiran manusia dan bersifat abstrak. Konsep ini digunakan dalam menyusun generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena yang disebut sebagai teori. Berdasarkan pengertiannya, teori politik bisa dikatakan sebagai bahasa dan generalisasi dan fenomena yang bersifat politik. Menurut Thomas P. Jenkins dalam The Study of Political Theory, teori politik dibedakan menjadi dua, yaitu norma politik. Yang pertama, norma politik, yaitu teori-teori yang mempunyai dasar moral dan norma-norma politik. Teori ini dinamakan mengandung nilai, yang termasuk golongan antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya. Yang kedua, teori-teori politik yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai, atau bisa dipakai istilah nilai bebas. Biasanya bersifat deskriptif dan berusaha membahas fakta-fakta politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi. Teori-teori norm. Teori politik dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu filsafat politik, yaitu mencari penjelasan berdasarkan rasio. Pokok pikiran dan filsafat politik ialah persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari ini dapat ditanggungi. Teori yang kedua, teori politik sistematis, yaitu mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masanya. Dengan kata lain, teori ini hanya mencoba merealisasikan norma-norma dalam suatu program politik. Yang ketiga, ideologi politik, yaitu himpunan nilai-nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah lakunya. Teori yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi yang terjadi adalah antara individu-individu dalam satu kelompok tersebut.
Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antara entitas. Masyarakat diorganisasikan sebagai mata pencarian masyarakat, yaitu agrikultural intensif yang disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri yang pasca industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian tentang masyarakat, maka ini ciri-ciri masyarakat itu sendiri adalah kesatuan antara individu, menempati suatu wilayah tertentu, terdapat sistem yang berlaku dan telah disepakati bersama, terdapat interaksi antara sesama. Stratifikasi dalam masyarakat. Menurut Hewitt dan Mitchell menyatakan bahwa stratifikasi sosial adalah tingkat perbedaan individu dalam masyarakat yang mana dalam sistem sosial tertentu sebagai superior maupun inferior. Sedangkan menurut Max Weber menyatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan cerminan dari organisasi sosial suatu masyarakat. Kesimpulannya, stratifikasi sosial adalah cara perbedaan masyarakat berdasarkan jenjang atau strata tertentu yang bertingkat-tingkat, mulai dari strata inferior sampai dengan strata superior. Menurut Weber, perbedaan masyarakat secara bertingkat tersebut dikarenakan 3 hal, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi politik. Dalam dimensi sosial, dalam kehidupan masyarakat seringkali orang mempermasalahkan tentang ras, agama, dan suku dikaitkan dengan stratifikasi sosial. Dimensi politik. Bagaimana terpenting dalam dimensi politik, yaitu jabatan dan lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik. Hubungan antara pemimpin dan bawahan sangat bercolok. Di sini kedudukan tertinggi yang berwenang mengambil keputusan dalam masalah-masalah krusial dalam kelembagaan adalah pemimpin, sedangkan bawahan hanyalah sebagai pelaksanaan keputusan tersebut. Namun di negara yang menjunjung demokrasi, gaya politik kurang relevan, sebab demokrasi menekankan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sedangkan mengambil keputusan harus dengan musyawarah yang mufakat. Dasar-dasar pelampiasan sosial. Kriteria yang menonjol sebagai dasar pembentukan pelampiasan tersebut adalah ukuran kekayaan. Kekayaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Siapa yang paling kaya, itulah yang dimasukkan dalam strata tinggi. Demikian sebaliknya. Ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang paling besar akan menempati posisi teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran kekayaan dan kekuasaan. Ukuran kehormatan itu terasa pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang berjasa pada masyarakat luas. Ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan biasanya dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tertinggi dalam masyarakat. Penguasa ilmu biasanya terdapat pada gelar akademik atau profesi yang disandang seseorang. Perbedaan masyarakat dan negara. Masyarakat adalah jumlah individu yang berkumpul dalam satu wilayah, tumbuh berkembang dalam
segala aspek secara bersamaan, sedangkan negara adalah asosiasi yang berdiri dari perkumpulan masyarakat tersebut. Adapun perbedaan antara masyarakat dan negara dapat diuraikan sebagai berikut. Lazimnya masyarakat adalah kepala negara di dalam negaranya. Manusia adalah makhluk hidup yang bermasyarakat, dan ini merupakan sifat dasarnya. Sangat mustahil negara berdiri tanpa perkumpulan masyarakat. Jangkauan masyarakat lebih luas. Masyarakat meliputi seluruh asosiasi kehidupan dan menyusun sesama secara menyeluruh, sedangkan negara tergantung pada hubungan mereka yang jelas. Kita bersama pemerintah adalah kunci utama dari sebuah negara. Masyarakat hidup untuk menyelesaikan tujuan di dalam kehidupan yang termasuk keagamaan dan kelebihannya tersendiri, sedangkan tujuan negara memiliki keterbatasan di mana pokok utamanya adalah sistem terorganisir pemerintah dan mengontrol wilayah tertentu. Dalam hak sukarela dan kerjasama yang bersangkutan dengan keagamaan, ada tradisi masyarakat cenderung akrab dan merupakan wibawa yang besar jika mengerjakannya, sedangkan di negeri hal sukarela dan kerjasama terkesan pemaksaan. Negara. Istilah negara bersifat abstrak. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di daerah tertentu, yang mempunyai pemerintah yang berdaulat. Unsur-unsur dalam sebuah negara yaitu adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintah yang berdaulat. Perbedaan negara dengan pemerintah. Negara dan pemerintah adalah dua kata yang sering kita dengar hampir sama, tapi jauh berbeda. Negara merupakan segala oknum masyarakat, sedangkan pemerintah merupakan kumpulan orang yang jumlah kecil. Perbedaan negara dan pemerintah. Yang pertama, negara adalah seluruh komunitas secara tetap mendiami wilayah tertentu dan berhak untuk berdaulat dalam urusan internal maupun eksternal, sedangkan pemerintah merupakan bagian negara. Biasanya pemerintah adalah mesin untuk mencapai tujuan negara. Yang kedua, negara adalah kedaulatan. Kedaulatan adalah sifat yang mendasar yang diperlukan untuk membangun negara, sedangkan kedaulatan bukanlah atribut pemerintah. Rakyat tidak akan pernah mengugat negara, sedangkan rakyat bisa untuk melakukan perlawanan dan menggugat pemerintah. Hal tersebut sangat kita jumpai di masa demokrasi sekarang. Negara dan pemerintah memiliki perbedaan yang sangat jelas, namun hubungan antara pemerintah dengan negara tidak bisa berjalan tanpa dukungan satu sama lain. Yang kelima, karakter negara di dunia semua sama, di mana adanya masyarakat wilayah dan pemerintah yang berdaulat, sedangkan pemerintah yang dijalankan negara di seluruh dunia relatif berbeda. Misalnya adanya pemerintah demokrasi, diktator, presidensial, dan parlementer. Hakikat, fungsi, dan tujuan negara. Hakikat dari negara ialah suatu organisasi baik dalam arti statis maupun dinamis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan oleh peran-peran negara atau administrasi negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Fungsi negara. Yang pertama, fungsi untuk melaksanakan kekuasaan, baik kekuasaan sendiri atau kekuasaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat untuk mencapai tujuan rakyat. Yang kedua, fungsi negara ialah untuk mempertahankan dan melindungi seluruh rakyat. Yang ketiga, fungsi negara untuk mewujudkan keamanan ketertiban dalam negara, di mana fungsi ini dijalankan oleh mereka yang berkepentingan di bidang keamanan dan ketertiban di dalam negara. Yang keempat, negara mempunyai fungsi menyejahterakan rakyat dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
Yang kelima, fungsi negara menyelenggarakan hubungan internasional atau hubungan antar negara. Jika hubungan itu baik, maka hubungan politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan lainnya akan mampu meningkatkan taraf kehidupan bangsa. Yang keenam, fungsi negara untuk meningkatkan derajat dan martabat bangsa di dalam peraturan global. Maka banyak negara yang membentuk suatu organisasi nasional. Fungsi negara dapat diartikan sebagai tugas organisasi itu sendiri. Tugas sesungguhnya negara secara umum adalah tugas esensial, adalah tugas untuk mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat. Tugas ini menjadi tugas internal negara atau memelihara perdamaian, ketertiban, ketentraman. Dan tugas eksternal negara bertahankan kemerdekaan negara. Yang kedua, tugas fakultatif diselenggarakan oleh negara untuk dapat mempersejahterakan umum secara moral, intelektual, sosial maupun ekonomi. Tujuan negara. Tujuan negara sangat penting, artinya untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusutan dan pengendalian alat perlengkapan negara serta kehidupan masyarakatnya. Sementara itu, tujuan negara menurut Aristoteles adalah good life atau kehidupan yang baik, dan menurut Profesor Miriam Budiorjo dalam bukunya Sistematis Politik mengemukakan bahwa tujuan negara adalah keamanan dari luar, keamanan dari dalam, keadilan sosial, kesejahteraan umum, melindungi kemerdekaan seseorang. Adapun tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah melindungi seluruh tumpah darah dan bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, ikut serta mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kesamaan dan kemerdekaan. Sekarang kita masuk pada bab yang ketiga, penutup. Kesimpulan, konsep-konsep ilmu politik pada dasarnya mempermudah kita untuk mengerti dan memahami apa arti ilmu politik itu sendiri. Konsep-konsep ilmu politik itu sendiri terdiri atas masyarakat. Masyarakat adalah kelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi yang terjadi adalah antara individu dalam suatu kelompok. Konsep ilmu politik yang kedua, negara. Istilah negara bersifat abstrak. Dalam bentuk konkretnya yang terlihat dan terasa hanyalah wilayah, penduduk, lambang negara, bahasa, dan lagu kebangsaan. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di antara daerah tertentu, mempunyai pemerintah yang berdaulat. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan sumber-sumber daya kekuasaan tertentu untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok yang lainnya, sehingga orang atau sekelompok itu bertingkah laku sesuai dengan keinginan atau tujuan pihak yang memiliki tujuan. Daftar pustaka Haryanto Agus Alex Yulianto 2007, Panduan Pelajar Bahasa dan Sastra Indonesia, Tangerang, Esis. Demikianlah presentasi saya mengenai tugas pengantar ilmu politik, review teori pedagogi politik sebagai praktik radikal. Terima kasih.